Sesuai dengan di judul, gue pengen klarifikasi kalau video review gue, lebih tepatnya untuk Samsung Galaxy M51 atau M51 itu dipakai sama channel orang, kemudian bahkan dipakai buat giveaway. Kok bisa, Pak? Dan gue ikhlas. Emang sama siapa, Pak? Di channel siapa? Blibli. Tapi di bayar-bayar kan? Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro. Good Devi. And welcome back to my channel. Jadi gue kali ini ditemenin sama Divi lagi dari channel Gadgetainment. Betul. Review Samsung Galaxy M51. Itu sebenarnya gue udah bikin. Udah bikin. Ada di channelnya Beli-beli tapi. Tapi bener gak? Udah dibayar-bayar? Belum. Oh, berarti belum? Nggak, jadi gue kerjasama sama Beli-beli. Oh, memang. Okay. Jadi gue kerjasama dengan e-commerce. Seperti yang ya umum terjadi lah ya, kerjasama dengan e-commerce. Mereka minta spesial review gue itu Tayangnya di sana. Jadi gue nggak punya video untuk Samsung Galaxy M51. Punya kok. Apa? Ini? Akhirnya. Oh, berarti bagi-baginya tuh di channel Bapak cuma IGTV doang. Iya, makanya gue bikin di sini tuh videonya klarifikasi. Gue nggak bahas review. Gue nggak ngebahas mengenai apa aja sih keunggulan dari Samsung Galaxy M51, apa aja kekurangannya menurut gue. Gue nggak bahas di video kali ini. Gue cuma pengen klarifikasi kalau sebenarnya review gue itu nggak cuma lebih-lebihnya doang. Karena di bagian ending aja gue bilang ada kekurangannya 1-2 hal. Tapi itu informasinya ketutup sama informasi giveaway. Oh, orang lebih cenderung pengen dengerin giveaway-nya aja nih. Iya. Kapan giveaway-nya, gimana cara ikutannya. Jadi sampai di teror gue Pak di Instagram. Hah? Kapan pengumuman giveaway-nya Bang? Bahkan gue udah bilang bukan di tempat gue. Makanya gue klarifikasi nih, giveaway-nya bukan dari gue. Iya, giveaway dari Beli-beli gitu. Jadi cek di YouTube-nya Beli-beli, silakan di-subscribe ke sana, di-like juga video gue-nya, ditonton sampai penuh karena itu ukuran dari menang giveaway kalau nggak salah. Ini kita ngerekamnya ada yang nggak biasa nih, Pak. Ini direkam pakai apa sih? Nah, ini direkam sama sebuah handphone, kamera depan. Resolusinya 4K. 4K Ya. Dan ini menggunakan Samsung Galaxy M51. Ah, bohong. Ini di sini M51 ya? Kan 2. Oh, 2. Kalau nggak percaya, nih kita kasih lihat aja. Oke. Nih kasih lihat. Tapi nggak kelihatan dari depan, Pak, gitu doang. Ya pantulannya aja lah. Pantulannya tuh. Tuh pantulan tuh. Oh iya, bener. Ya kelihatan di pantulan kan? Bener juga. Ini tuh mengingatkan gua sama handphone dari Samsung juga. Apa tuh? A71, Pak. Galaxy A71. Dan kayaknya yang mirip-mirip juga bukan cuma hasil kamera doang, Pak. Beberapa spesifikasi juga mirip. Apa aja? Kayak prosesornya. Ini pakai prosesor 730G. Ini prosesor yang kuatnya cuma pagi sama malam doang, Pak. Kenapa tuh? Karena setengah 8. Astaga, jokesnya di situ. Jadi kalau ternyata jokesnya di situ. Oke. 730 itu kuat banget. Oh. Mau Ini setengah 8 pagi atau setengah 8 malam. berarti ini setelah perang di Penogoro ya? Kurang lebih dikit lah. Perang di Penogoro itu kan 18 setengah 7 lah ya. Ya, setengah 18 45 lah. Segituan. Ini setelahnya ya? Oke, ya gitu. okay. Ya lebih dikit, setengah jam lebih lah. Oke. Itu. Oke. Terus juga secara dimensi keseluruhan layarnya hampir mirip. Dimensinya berapa sih, Pak? Dimensinya lupa saya. Gue juga nyontek lagi. Gue nge-review tapi gue lupa. Apalagi ini udah review gue malah belum. 6,7 inci. Ya, hampir mirip. Iya. Dan pakai layar jenis Super AMOLED juga. Ya, Super AMOLED Plus. Full HD Plus resolusinya. Tapi layar ini pun sekaligus jadi pembeda. Ya. Karena fingerprintnya kalau yang ini ada di samping. Padahal udah pakai Super AMOLED. Banyak orang yang sebenarnya menyayangkan. Padahal udah pakai Super AMOLED, kenapa tidak pakai fingerprintnya tuh di layar? Itu bisa gue jawab menurut opini gue. Karena handphone ini kan bodinya rada tebel ya. Rada bongsor. Terutama ketebalan bodinya ini. Dan ada fingerprint di samping ini. Space-nya jadi jauh lebih gede mau nggak mau. Karena kan ada lebih lebar ya. Dan itu jadi lebih nyaman aja. Oke. Gitu. Dan memang posisi natural megang handphone ini kalau gede tuh kan ya kalau nggak pakai telunjuk ya pakai jempol. Ya, karena kalau handphonenya besar, misalkan gini ya, ke tangan kanan ya. Kalau ini ada di sini kan agak susah, Pak. Karena posisinya biasanya di tengah sini kan. Sedangkan kalau di sini lebih gampang. Dan ini berlaku untuk banyak smartphone berukuran besar. Iya, rata-rata kayak gitu. Contoh yang berikutnya juga adalah ini. Ini kan berukuran besar. Besar sekali, Pak. Karena ya kan? dibuka itu. Dibuka kan makanya di sini.
Samping ya? Di samping fingerprintnya sama. Ya, untuk fingerprint bodinya seperti itu. Kemudian juga tadi pakai apa? 730G ya. Dan ini RAM-nya 8 GB, storage-nya 128 GB dan bisa micro SD sampai 512. 512. Dan ini kayak tadi udah gua sounding sebelumnya, ini rada tebel kan, Pak. Ini jadi bikin gue tuh yakin kalau misalkan nanti gue punya rumah, itu gue mau beli banyak banget ya si handphone Samsung Galaxy M51. Bentar. Lu punya rumah, pengen beli banyak Samsung Galaxy M51. Kenapa? Ini pengganti bata, Pak. Fondasi. Wah, susah, Pak. Kan masa kalau saya punya anak saya sekolah kakinya diikat gini kan? Bukan bata yang itu, Pak. Dan kalau misalkan saya jadi bikin rumah pakai ini, batanya diganti ini nih, saya nggak perlu beli alarm lagi, Pak. Kenapa, Bang? Kencang serumah-rumah itu kalau bunyi alarm, nggak perlu tanam alarm atau di mana pun. Yang repot adalah ngecasnya, Pak. Apa? Charge satu-satu. Justru itu kelebihannya, Pak. Gak usah ngecas, bahkan listriknya itu kita nggak usah pasang. Kenapa? Baterainya besar, 7000 mAh per unit. Jadi bata. Gue ngebayangin harganya aja sih. Apa? Sudah pasti mahal. Bill Gates aja minder. Nah tuh, rumah batanya pakai Samsung Galaxy M51 kan. Ya, biarkan Divi ngayal ya. Tapi mantap, kan? itu ada benarnya. Karena handphone ini bisa jadi power bank. Ya, karena saking besarnya si kapasitas baterainya ya. Jadi Ini bisa jadi power bank. ada fitur namanya power share wire. Power share itu pakai kabel. Dicolok ke device lain itu bisa buat ngecharge. Selain transfer data jadi bisa buat ngecas juga. Iya, jadi bisa semacam jadi power bank dadakan buat handphone. Jadi kalau menjadikan ini handphone kedua sebenarnya, ini bisa jadi power bank juga. Oh, pantes, Pak. Kenapa? Kemarin pas gua coba konekin ini ke laptop, kok baterainya cepet habis. Ternyata laptop saya dicas sama ini. Kayaknya nggak sekencang itu juga sih. Feeling gue sih nggak sekencang itu. Nggak nyampe 45 watt gitu nggak juga sih. Baterai gede ini juga sebenarnya menurut gue kelemahannya adalah ngisi dayanya biasanya lama karena kan gede. Ya, betul. Nah, menariknya di sini dikasih power apa namanya? Adapternya itu menurut gue powerful banget. Berapa karena watt sih? 25 watt. 25 watt. Sementara beberapa Samsung device yang lain itu bahkan dikasih cuma 15 watt. Contohnya Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Tab S7 Plus. Dikasihnya cuma 15 watt loh. Bahkan S20 FE ya. Iya, S20 FE dikasihnya 15 watt ya. Betul. Jadi ini dikasih charger yang lebih powerful dibandingkan dua device tadi. Dan baterainya ini gue suka banget karena ini adalah baterai terbesar dan terlama yang pernah gue jajal seumur-umur gue nge-YouTube. Ini beneran lama, men. Ini kita waktu pas ngetesnya, khususnya Bapak sih waktu pas ngetesnya bikin emosi ya. Agak emosi gue. Lama banget ya sini. Jadi gue ngejajal ini untuk baterai. Kalau di review gue yang di channelnya Beli-Beli itu nggak bisa dalam karena memang fokusnya di giveaway. Jadi gue nggak bisa dalam ngebahas tentang itu. Tapi salah satu momen paling membetekan tanda kutip ya buat gue adalah nungguin baterai ini habis ketika ngejajalnya. Pas lagi ngetes. Karena gue ngejajalnya pakai sebuah aplikasi benchmark gitu. Itu ada satu momen dimana gue nunggu 23 jam buat ngabisin baterai ini. Itu pun 23 jam gak sampai mati kan, masih ada sisa masih ada sekitar 2% baterainya. Wow, gue nunggu 23 jam. Jadi rinciannya sebenarnya agak banyak ya, tapi intinya rata-rata itu bisa 14 sampai 15 jam untuk berbagai kegiatan. Peningkatan temperaturnya juga sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 11 derajat Celcius di bagian chipsetnya ya, bukan bagian luarnya. Jadi gue nggak mengukur bagian sininya. Karena bagian sini atau bagian permukaan luar itu relatif, lo pakai casing atau enggak. Ya, itu ngaruh. Kemudian suhu ruangan seperti apa, gitu kan, itu ngaruh kan. Betul. Suhu minimalnya itu standarnya Snapdragon 49 derajat. Emang agak tinggi loh Snapdragon itu sebenarnya. Suhu minimal. Berarti kenaikan kalau misalnya ditambah 11%. Bisa sampai ya sebenarnya bisa sampai sekitar 61 derajat. Tapi itu kan kesannya panas banget ya. Kesannya panas banget. Tapi itu adalah suhu yang ditangkap oleh sensor. Ini agak-agak downside juga dari handphone ini sebenarnya. Kekurangan dari handphone ini adalah body materialnya. Kalau bahannya adalah kaca atau yang lain, so far gue ngetes itu biasanya suhunya lebih cepat untuk turun. Cooling down-nya lebih cepat. Iya. Tapi kalau bahannya plastik biasanya itu agak lebih lama malah. Yang gue ingat adalah ini triple slot, jadi bisa pakai dua kartu. Kemudian ini depan belakang sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Tapi yang spesial lagi pada hari ini, mungkin nggak banyak yang ngeh. Ada NFC-nya. Ada FM radionya. Ini fitur yang menurut gue sebenarnya banyaknya tuh di handphone middle low, menengah ke bawah. Betul. Tapi kok bisa ada di sini? Ditandemin dengan fitur-fitur yang menurut gue juga lumayan premium, kayak ada power share. Power share ada. Jadi ini
handphone ini membingungkan kalau buat gue. Kalau untuk hasil kamera dan juga hasil-hasil foto lainnya, menurut gue kalian bisa nonton di review-review orang atau di review gue yang di Bilibili itu udah ada ya. Ada. Yang jelas kameranya di sini ada banyak, ada 4 kamera belakang, 1 kamera depan. Ya, betul. Bisa ngerekam UHD atau 4K. Ultra HD Ya, atau 4K. 30 fps kamera depan dan belakang. Oke. Jadi dua-duanya bisa. Kemudian ada live fokusnya khas Samsung dan ada slow mo video untuk 240 fps tapi resolusinya di HD. Dan ini sebenarnya nggak ada OIS-nya. Nggak ada OIS. Nggak ada optical image stabilization-nya tuh nggak ada. Secara optik tuh nggak ada. Tapi ada fitur Super Steady-nya. Oh, Super Steady-nya ada. Ada, Berarti Super Super Steady-nya itu by software lah ya. By software. Dan itu terkenal bagus sih. Terkenal bagus. Dan ini juga ada fitur yang juga kekinian di 2020 dari Samsung. Apa tuh? Yaitu adalah single take. Oh, itu fitur trademarknya Samsung tuh di Iya. tahun ini tuh. Jadi kalian bisa ngambil gambar selama 10 detik. Kemudian nanti secara algoritma akan dibuatkan konten dari pengambilan gambar selama 10 detik itu. Bisa ngambil foto, video dan ada kadang-kadang ada yang bumerangnya video, gitu. ada yang rewind video dan itu Iya. mengaktifkan semua kamera yang dipunya Iya. di kamera belakang. Itu. Buat kalian yang pengen beli ini silahkan dicari aja gitu. Kalau kalian nggak suka sama handphone ini ya nggak apa-apa. Mungkin bukan buat kalian, mungkin buat saudara kalian atau pasangan kalian. Betul. Ya atau kalian mau cari kado di harga 4 juta 5 jutaan, mungkin ini cocok buat jadi kado. Atau kalau kalian mau ngasih ke Divi buat kado pernikahan, Kado pernikahan. Iya. Bapak ulang tahun pernikahan nggak, Pak? Oh, ulang tahun pernikahan. Saya pikir nikahnya. Oh, udah. Ulang tahun pernikahan ya bulan depan. Ya kan? Ulang tahun pernikahan bulan depan kan? Iya. Iya, tuh kalau mau ngasih kado ke istrinya Divi, Istri gua. Oh iya. ujung-ujungnya buat siapa? Bersama. Main aman adalah jalan ninja. Nih sekali lagi, ini videonya direkam menggunakan Samsung Galaxy M51 atau M51. Betul. Menggunakan kamera depan resolusi 4K dan gue usahain untuk tidak merubah warnanya terlalu banyak. Betul. Karena ini akan melalui proses syuting dan editing lagi sebenarnya bagian ini. Jadi ya mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Kalaupun hasilnya melakukan banyak perubahan, hasil originalnya tuh sebenarnya seperti ini. Nah ini originalnya. Oh, ini original. Ini originalnya. Kalau yang pakai keju, Pak? Apa? Kalau yang pakai keju? Kayak gini. Wah, agak asin ya. Balikin lagi ya. Oke, jadi intinya sih hasilnya seperti ini dan itu adalah handphonenya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan terima kasih juga Bapak Divi. Sama-sama. Jangan lupa buat subscribe ke channelnya Gadgetainment di youtube.com/gadgetainment. Oke, hafal. Ini by the way, Divi sering lupa ketukar-tukar sama akun Instagramnya. Karena Instagramnya di gadgetainment_@gadgetainment_team. ulang. Di mana? Di @gadgetainment_team. Nah, ya kalau YouTube di youtube.com/gadgetainment. Oke, Instagram di @gadgetainment_team. Oke, Instagram di @gadgetainment_team. dan Twitternya di @gtm_resmi. Tapi lupa akunnya. Lupa passwordnya. Acil tuh kerjaan itu. Oh iya tuh tahu tuh. Nah, dan jangan lupa buat dengerin Gadgetainment Podcast. Iya, sekarang ada saya juga. Iya, ada di mana? Di Spotify atau di Google Podcast. Betul sekali. Gue nggak tahu sih Apple Podcast ada apa nggak. Ya, saya nggak tahu yang ngurusin bukan saya. Iya tuh tahu tuh. Si itu yang ngurus. Ibu itu tuh. Ntar gue tanya deh ke Steve Jobs. Lah, kok Steve Jobs? Udah nggak ada ya. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan Wisnu Kumaro pamit. Devi cabut. Dadah. Bye.